yang akan disampaikan oleh Ibu Lani Anggawati dari Wisma Sambodi. Ya, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus berbahagia karena jurus 3 hoki keberuntungan, harus bahagia karena beruntung terlahir sebagai manusia, syukur-syukur tidak cacat fisik, tidak cacat mental, harus berbahagia karena beruntung kenal dhamma, ajaran kebenaran, syukur-syukur mau belajar mempraktekkan. Dan yang ketiga, harus berbahagia karena beruntung masih hidup. Syukur-syukur mau menggunakan kesempatan untuk mencari pesangon mati. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, pagi ini saya buka dengan menyampaikan pesan Ibu Dr. Cipto Susana. Beliau tidak bisa menemani kita karena sedang membimbing para sarjana untuk ngajarin bagaimana menulis satu karya ilmiah. Minggu depan juga pamit karena mau mencerahkan orang-orang yang butuh diskusi tentang depresi mental. Jadi PR kita untuk Bu Susan, mudah-mudahan nanti minggu depannya lagi beliau berkenan memberikan nyaur utang ini ya, memberikan bagaimana sains dalam urusan neuro itu menjelaskan alangkah betulnya ajaran The Buddha. Saya baru saja mengalami satu peristiwa yang menarik, yaitu ada orang yang lama nggak ketemu, terus dia seperti biasa kalau lama nggak ketemu kan tanyanya mesti gitu, how are you? Gitu. Piye kabare? Seperti biasa juga saya kalau jawab still alive amazingly, masih hidup loh. Menakjubkannya, luar biasanya, masih hidup loh. Rupa-rupanya orang ini jarang menerima jawaban masih hidup loh, luar biasa. Jadi dia langsung agak kaget gitu, terus ngomong, wih Lan, mbok ojo pesimis banget ngono sih, jangan pesimis gitu. Nah saya katakan, loh kok bisa ngambil kesimpulan aku pesimis dari mana? Karena kata-kata saya masih hidup dikonflikkan dengan mati, kan gitu ya. Saya katakan hidup saya sesudah mengenal Dhamma itu kok nggak ada kata pesimis dalam kamus kehidupanku. Dan sebenarnya untuk urusan masih hidup itu luar biasa. Saya pelajari dari seorang ahli fisik. Jadi dia juga ibaratnya tinggi gitu ya, dokter misalnya kayak gitu ya. Dia mengatakan sebenarnya itu lebih mengherankan lihat orang itu dalam kondisi hidup daripada melihat orang itu dalam kondisi mati. Karena kalau kita lihat secara fisik, itu proses biokimia, elektrik yang terlibat, itu ribuan ya. Dan sesuatu itu selalu bisa berjalan salah. Bangun tidur, bangun tiba-tiba, loh kok aku ngelier. Atau wah vertigo. Lihat, guntingi kuku, ke dalam sedikit langsung cantengan infeksi, cekot. Bangun tidur tiba-tiba loh tanganku kok
gini nggak bisa balik ya. Kuping tiba-tiba mendengung. Pokoknya banyak banget yang bisa berjalan salah. Jadi kalau kita ini dalam posisi yang masih hidup dan masih sehat, itu harusnya kita benar-benar bersyukur. Setuju enggak? Karena begitu nyadari, mau enggak bisa. Itu sudah penderitaan. Nanti kalau kebangetan sehari bisa berkali-kali, itu juga penderitaan. Jadi selalu sebenarnya kita ini berada dalam posisi yang penderitaan. Maka kalau diomong bahwa kita ini harus punya semangat, karena kalau tidak kita jatuh dalam ngelukro dan sebagainya, mari kita lihat apakah ajaran Buddha itu menganggap tinggi kata semangat. Ibu bapak saudara-saudara, banyak sekali kata semangat ini yang dipakai di dalam ajaran The Buddha. Misalnya untuk 7 faktor pencerahan, itu salah satunya semangat. Dalam 10 parami, 10 kesempurnaan, salah satunya adalah semangat. Jadi ternyata di dalam Dhamma itu semangat ini merupakan salah satu faktor pikiran yang amat sangat perlu dipelihara. Kalau kembali dikatakan ajaran Buddha itu mesti nanti nyamploknya ke pikiran ya. Iya, karena semuanya memang berasal dari pikiran. Nah, kita bisa lihat kenapa orang Buddha itu sering seperti nggak gape gitu ya, nggak merhatiin semangatnya. Yang dipuji-puji, yang diunggul-unggulkan itu tenang. Maka kalau saya boleh buka rahasia, kakek nenek saya dulu itu belajar ajaran Buddha, belajar baca parami. Nenek saya itu nggak bisa baca, dia mengajar dirinya sendiri untuk bisa budang saranang gacchami. Itu belajar sendiri. Dan saya tidak pernah kepingin melongok ajaran Buddha itu apa. Saya nggak pernah ketarik pada Buddha. Karena waktu itu, sebelum tahun 65 katakan begitu, itu yang namanya umat Buddha di Klaten, rata-rata menunjukkan pribadi yang tidak sukses. Secara ekonomi miskin. Kalau kita lihat orangnya tidak ada semangatnya. Boleh dikata ngelokro. Secara pakaian ngelomprot. Kotor. Gitu ya, enggak ganteng, bersih, wangi kayak Adi gitu ya. Ini malas. Jadi enggak menarik gitu loh. Dibandingkan dengan kalau kita lihat orang yang ke gereja misalnya, itu kan cakep, mentereng, bersih, wangi gitu ya. Kalau orang Buddhis dulu itu kita kunjungi rumahnya, kotor. Perabotnya jarang dilap pakai air. Jadi intinya mereka itu tidak punya semangat yang waktu saya nyegur ke dalam Dhamma itu loh ini salah kaprah. Ajaran Buddha itu amat sangat penuh dengan semangat. Kalau kita lihat dalam bahasa Pali dekat dengan Sanskerta ya, itu semangat itu terjemahnya adalah wirya, bacanya V itu W gitu ya, wirya. Kalau dalam bahasa Sanskerta atau kita ambil dalam bahasa Jawa, itu wirya, wiryo, wiro itu banyak kita dapati gitu ya. Sekarang enggak ada. Kalau dulu saya punya kenalannya ayah, ibu, kakek, nenek. Itu banyak yang namanya Pak Wiryo. Masih punya ya? Pak Wirya, Pak Wiryo.
sampai ada kalau dalam kebudayaan pendekar yang namanya Wiro Sableng gitu ya. Mungkin di Jogja masih ada Jalan Wiro Taman, Wiro Brajan misalnya seperti itu. Jadi ini Wiryo itu sebenarnya mengambil dari wirya, semangat. Salah kaprah ya sudahnya. Menarik lagi kalau semangat wirya ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris, itu jadinya energi. Nah, hari ini mari kita bicara soal energi, semangat, wiryo ini, tapi mohon kita lihat semangat yang dijaga kemurniannya. Karena kalau semangat itu bisa saya semangat mau nyontek. Itu bukan semangat yang kita anggap sebagai semangat yang benar. Jadi kalau semangat itu semangat yang benar, maka ini akan menuntun diri kita ke arah yang benar. Tadi saya katakan kita masih hidup, syukur-syukur punya menggunakan kesempatan untuk mencari pesangon mati. Tentu saja dibutuhkan semangat, gitu ya. Nah, kita lihat kalau kita ini semangat kita ini kita gelorakan dan itu terjadi dalam pikiran, makanya kembali kalau kita latihan meditasi itu kita lama-lama mudeng bahwa kalau fisik kita ini tegak tidak membungkuk, kepala tegak tidak menunduk, itu jauh lebih gampang untuk mempertahankan semangat. Gitu ya. Nah, kalau dilihat dari akibat pikiran yang semangat mempengaruhi fisik, karena kita ini terdiri dari nama dan rupa, mind and matter, fisik ini kalau kita semangat kelihatannya elok rupawan. Seperti saya gitu. Ayu, wano, sukang, balang, ya, elok rupa. Dan karena pikiran kita sehat, maka fisiknya juga sehat, segar, gampang senyum, karena tidak malas ya sigap, sregep, geregah, obah. Itu sepertinya otomatis seperti itu. Kemarin itu keluarga si isi putra bangsa punya gawe yang hebat, yaitu foto. Manggil ex-murid berfoto. Nanti mau dijadikan buku. Capeknya setengah mati. Katanya karena beberapa pose gitu ya. Orangnya meskipun areanya 10.000 meter, tapi karena kegiatannya tidak seperti biasa, capek. Tapi salah satu dari guru kami mengatakan, loh, habis meditasi kok rasanya kok seger. Jadi ternyata, oh, pikiran yang dijaga kemurniannya itu, pikiran yang dilatih dan dikendalikan itu membawa efek di fisik seger, sehat. Bagaimana dengan cara mental? Kalau semangat ini kita jaga kemurniannya, maka secara mental itu emosi yang berkeliaran itu emosi positif. Saya yakin besok Bu Susan bisa menjelaskan ini secara neuroscience ya. Apa yang terjadi di dalam pikiran? Pikiran itu gampang gembira, gitu ya. Benar, kalau kita semangat itu gampang gembira, gitu ya. Gampang bahagia. Kondisi pikiran itu kuat. Jadi kalau misalnya ada kabar buruk itu enggak langsung gelampar. Wah, no. Tapi oke, gitu ya. Dan sifatnya itu penuh. Gitu. Maksudnya penuh apa? Enggak bolong. Enggak rasanya hidupku hampa. Enggak ada. Semangat itu membawa kepenuhan. Dan perasaan tetap teguh. Ini
menemani kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka alangkah bermanfaatnya pikiran yang penuh semangat itu. Gitu ya. Kita secara gerak yang namanya energi itu kan dinamis gitu. Ada gerak gitu ya. Maka dengan semangat ini ada gerak yang ditimbulkan. Jangan heran kalau kita itu bisa kreatif. Dan kita bisa berkarya. Selain itu, semangat ini membuat kita ini berani. Dan kalau kita berani, itu yang paling sulit salah satunya adalah kita berani rendah hati. Maksudnya gimana? Kita tuh berani mengakui kesalahan. Itu enggak gampang loh itu. Mengakui kesalahan itu dibutuhkan keberanian ya. Kita berani bertumbuh. Trial and error, coba gini, coba gitu, enggak apa-apa. Berani bertanya. Seperti kalau kita ngajarin, ya siapa yang mau tanya, itu bisa lihat. Orang-orang yang penuh semangat itu gampang itu. Saya kok belum ngerti itu ya. Jadi kita menunjukkan di depan umum bahwa aku belum mengerti dan aku mencoba untuk mengerti. Itu kok rasanya wajar-wajar saja. Benar enggak? Wajar enggak kita belum tahu kita tanya? Wajar enggak? Kalau kita belum tahu, kita mau tahu. Gitu. Makanya curiosity, keingintahuan itu merupakan salah satu faktor yang amat juga dipentingkan. Kita punya energi untuk aktif cari tahu. Nah ini contoh yang saya tulis di sini. Menarik, ada satu usaha di Jogja, ahli urusan lighting dan sound, namanya Matt Flash. Terkenalnya seantero kiri kanan sampai pun Presiden Jokowi dan SBY juga menggunakan Matt Flash ini. 3 hari yang lalu, tanpa dinyana-nyana, ini Kohanjin ini datang untuk kasih masukan. Luar biasa ya, kalau orang hoki, itu luar biasa. Kemarin dulu hari Jumat, Kohanjin datang lagi untuk menata ulang studio kita. Jadi kalau hari ini saya tampak beda, harap maklum, itu tatanan seorang ahli. Apa yang terjadi? Ada semangat yang kita lihat dalam gerakan ini loh. Kohanjin mau datang. Hasilnya seperti ini. Itu ada 2 faktor yang match gitu ya. Yang satu adalah Kohanjinnya punya semangat untuk memberikan karma baik. Menolong. Orang goblok-goblok ini perlu dicerahkan. Tapi sebaliknya kami-kami yang di sini itu juga punya semangat untuk dengan rendah hati menerima karma baik yang diulurkan. Coba bayangkan kalau kita tidak punya semangat. Alah biarin, sudah gini pun sudah baik. Sudah lumayan. Kan ya Klaten punya kayak gini ya sudah peng-pengan toh. Tapi tidak. Jadi kami harus juga punya semangat untuk menerima kebaikan. Jadi terjadi 2 gerakan yang match. Toeng, jadilah satu proses perkembangan. Ada yang ngasih, ada yang menerima. Apa yang terjadi? Pastilah kemajuan. Ini semua didasari oleh sesuatu yang namanya semangat. Tanpa itu nggak bisa. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, ayo berkarma baik ria, nomor 1 yang dibangkitkan harus semangat. Kenapa? Capek. Enggak apa-apa capek. Gaya dibuang. Ini kesempatan mumpung masih hidup, mumpung jadi manusia, mumpung ada ladang kebajikan. Jadi semangat itu luar biasa membuat proses bertumbuh menjadi otomatis
terjadi. Kalau kita lihat bahwa semangat ini juga membawa perkembangan di dalam apa yang kita sebut Brahma Wihara, tempat berdiamnya dewa-dewa kelas atas. Mereka itu lain sama kita. Kalau kita panganane sego gitu ya, bubur gitu ya. Kalau setan-setan panganane apa? Kembang setaman gitu ya. Kalau Brahma itu makanannya, tempat berdiamnya yang dikembangkan itu kasih sayang, metta, welas asih, karuna. Senang kalau orang lain senang juga, itu mudita. Dan ada ketenang seimbangan. Ini semua kalau kita pengen ke sana, ya levelnya level TK lah. Tapi ya nggak apa-apa. Kita punya semangat untuk belajar. Menggunakan arena yang terjadi pada sesama metta. Semoga semua makhluk bahagia. Kalau ada orang yang butuh bantuan, aduh mesake yo, ayo ditulungi. Semoga bebas dari penderitaannya. Karuna. Kalau ada orang yang senang-senang, oh syukurlah aku melok senang, semoga tidak kehilangan kebahagiaan yang sudah dicapai. Mudita. Itu kembali ya, saya ingatkan ya. Ini kelihatannya bertahap. Jangan nganggap bahwa karuna dan mudita khususnya mesakake kasihan sama orang dan kita senang kalau orang lain senang, itu artinya, saya ingatkan ya, karena ini pandangan salah ya. Pandangan salahnya gini, dulu kalau saya diberitahu itu gini, teman sejati adalah teman di dalam penderitaan, gitu ya. Ibu bapak saudara-saudara mungkin berpendapat bahwa teman sejati adalah teman di dalam penderitaan. Benar enggak? Ketokane bener ya. Kelihatannya betul. Tapi kalau teori itu, kasihan sama orang, karuna, sama mudita, itu tinggian mudita, lebih sulit mudita. Saya baru ngeh waktu dikasih contoh seperti ini. Saya ngalami punya anak saya mati. Nana punya anak, anaknya hidup. Terus saya ngomong sama Nana, aku ikut seneng anakmu hidup meskipun anakku mati. Kaget saya, oh ya bener ya. Oh, itu angel banget itu. Saya dapat ulangan, dapat nilai 4, remedi. Seska dapat 10, tidak usah remedi. Seska untuk ngomong sama saya, wis rapopo cilan nanti remedi tak ajari, ikut belajar sama-sama. Gampang mau dia dapat 10. Tapi bagi saya yang dapat 4, sulit akan mengatakan, aduh sis, aku ikut seneng kamu dapat 10 meskipun aku dapat 4. Setuju ya? Jadi teman sejati bukan teman dalam penderitaan. Teman sejati itu teman dalam penderitaan dan kebahagiaan. Harusnya seperti itu. Dan UPK itu dalam kehidupan sehari-hari biasanya saya pakai kalau sebagai guru. Kita berjuang, metanya sudah dipakai, karunanya sudah dipakai, muditanya sudah dipakai. Bocah isen ndablek wae. Daripada kita kejat-kejat sampai stroke, ya dia dipakai jurus UPK. Ya, tiap orang itu pemilik karmanya sendiri, pewaris karmanya sendiri, terlahir oleh karmanya sendiri, berhubungan, berkerabat, terikat dengan karmanya sendiri. Muncul perasaan, ya wis. Begitu ya. Itu pun semuanya pakai semangat. Jadi semangatnya luar biasa. Banyak kali selalu kita butuhkan. Dengan semangat lebih gampang bagi kita untuk peduli. Dengan semangat lebih gampang kita makin pinter.
makin kreatif, pekerjaan kita makin berkualitas. Jadi rasanya semangat ini tidak pernah kita rugi kalau punya. Di dalam satu kerja, sekarang ini sulit bagi kita untuk kerja sendiri. Karena kita ini zamannya itu sudah zaman semakin jelas kita harus kolaborasi, harus sinergi. Nah, kalau kita punya semangat, sinergi itu lebih gampang. Coba kita dapat kelompok, dalam kelompok itu orang-orang yang lokro, wegah, wangel. Gimana tim kita bisa mencapai satu sukses? Tapi kalau kita punya semangat, piye ngono? Oh, yuk yang ngono yuk kena. Tapi ini tuh apa itu? Ah, lebih bagus. Jadi akibatnya orang yang punya semangat itu lebih gampang untuk bisa memimpin kalau pas dia jadi pemimpin. Tapi kalau pas dia dipimpin dengan semangat ini, dia juga lebih gampang untuk dipimpin. Jadi enak banget punya semangat itu. Next please. Kok enggak dengar, kok enggak kelihatan. Dan energi itu bisa ditularkan sehingga kalau kita bekerja sama dalam satu tim dengan energi yang kita punya, kita sepertinya lebih gampang, yuk semangat. Benar ya? Kalau kita dipimpin oleh orang yang bersemangat, lebih gampang enggak? Seluruh tim itu akan menjadi ikut bersemangat. Jadi kembali, yang namanya semangat ini ternyata bukan sesuatu yang sepele. Itu sebabnya kembali kalau kita menuju ke meditasi, gimana caranya kita melatih untuk semangat ini tidak pudar. Nah, tapi kan anicca, iya, makanya dibangkitkan lagi. Kalau sudah bagus gimana? Ya dibikin anicca, dilebih baguskan lagi. Masih memungkinkan. Begitu ya. Banyak orang sekarang ini depresi. Ya. Depresi itu kalau secara neuroscience sudah dijelaskan kemarin oleh Bu Susan, adanya perasaan kosong gitu ya. Aku raiso, nggak mampu. Wah, dunia gelap, tidak ada harapan. Akibatnya apa? Hidup ini bisa sia-sia. Akibatnya apa? Fisik ini bisa ambiar. Akibatnya apa? Perkawinan bisa ambiar, keluarga bisa ambiar, masyarakat bisa ambiar. Nah, kalau kita punya semangat, ini ada perasaan penuh gitu. Nggak ada yang bolong, nggak ada yang hampa. Akibatnya apa? Kita nggak perlu jadi caper, cari perhatian, ngerti ya? Nyebel kan enggak orang kalau caper itu. Semua perhatian harus ada padaku. Manjelai banget toh. Coba bayangkan kalau kita berada dalam satu situasi kelompok, katakan bekerja atau berkeluarga, orangnya tuh banyak caper terus gitu. Sebel kita. Capek kita ngurusin orang yang caper. Betul enggak? Ayo berangkat. Aku dibantu ngapain? Sepatunya begitu. Pakai sepatu enggak bisa. Kalau kita semangat, itu kita tuh lebih bisa bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Urusan minta dikasihani itu enggak ada. Urusan aku ini kan orang sensitif itu enggak ada. Baper tuh apa? Bawa perasaan. Lewang perasaan aja enggak nyata kok dibawa-bawa. Mau kemana kita? Jadi kalau lihat semangat dengan tidak bersemangat, wah itu bumi langitnya udah membawa saudara sini kebahagiaan, sana penderitaan, sini surga, sana neraka, sini beruntung, sana celaka. Lu kan ya repot toh. Maka
alangkah baiknya kita mulai melatih diri untuk ngopeni semangat ini. Berarti apa? Yes, semangat. No, gak semangat. Ngelokro, loyo. Ya tadi, merasa bolong, merasa ora iso. Lah nek ora iso piye? Belajar. Gampang gitu. Jalan keluarnya tuh jelas. Tapi kalau orang yang tidak punya semangat, walesannya seabrek-abrek. Lah mbok yo mangkat, berangkat. Lah hujan nih, hujan. Lah hujan ya enggak apa-apa tuh. Pakai jas hujan. Lah enggak punya. Ya pinjem. Pinjem siapa? Alasannya sabrek-abrek. Suruh pergi. Panas, wegah. Nanti kalau hujan, hujan, wegah. Eyop, wegah. Ya alasan terus. Jadi nyebelin banget ya. Tapi kalau kita nih semangat, kita tahu perbuatan kita bermanfaat. Tidak butuh pujian, tidak butuh apresiasi, karena dirinya ini terpuji. Diberi penghargaan. Oh, saya tidak butuh penghargaan. Saya tahu diri saya berharga. Kok tidak ada pujian? Ya tidak apa-apa, saya bisa memuji diri saya sendiri. Tahu bahwa perbuatan saya ini karma baik yang besar. Aduh, Nana dan Siska sudah bisa nata kabel, sekarang rapi ya, dijadikan satu pakai stiker, pakai isolasi, terus ditempel. Nempelnya gini loh, dipatahin disek gini, karena sini matiin lagi setnya baru ditempelin di lantai. Itu kan kalau anak, aduh pinter ya. Lah kalau sudah gede tua, hal seperti gitu biasa. Mereka masih kok enggak ada pujian ya dari Cilan. Nah saya katakan, lah pokoknya kira iso muji dirimu sendiri bahwa kamu itu melakukan hal yang baik. Dia delon. Dari tadi kayak bakmi goreng. Ini sekarang dilihat. Waduh lancar jaya. Ikut garis keramik, happy. Apa kamu enggak bisa memuji diri sendiri? Dibutuhkan semangat untuk bisa I'm doing the right thing. Aku tuh sudah melakukan yang baik. Lah mau dipuji orang, ya monggo. Nggak dipuji, ya monggo. Tapi lihatlah, sekarang rapi jali. Ngono ya, ayo terserah. Tadi buktinya juga bakmi goreng. Jadi kalau kita punya semangat tahu bahwa kita melakukan hal yang baik, satu penderitaan, pengen dipuji, cari perhatian, kok ini sudah hilang. Aku ora dihormati. Lah kowe iki terhormat apa ora? Kok rasanya jadi gampang ya kalau kita semangat. Tiba-tiba kita tidak butuh hal-hal seperti itu. Ada yang mengatakan, wong aku kerjaanku cuman guru. Saya mentolo melintang loh agak-agaknya. Terus kerjaannya apa? Guru, semangat. Coba kalau enggak punya semangat. Kerjanya apa? Cuman guru. Mentolo. Coeng, dipelintang ya. Kenapa? Karena sebenarnya apapun pekerjaan yang kita lakukan, itu kalau kita ngerti ini pekerjaan yang baik, kerjaan yang bermanfaat, membawa manfaat bagi banyak orang, kita nggak butuh lagi dipuji, tidak butuh lagi dihargai, tidak butuh lagi kata-kata manis. Kenapa? Lihatlah. Sepele loh. Cuman kabel di ini ketok yang apa. Karemu tadi aja nggak beres, sekarang kan beres. Jadi dengan cara kita punya semangat dan kita mengerti bahwa apa yang kita lakukan itu bermanfaat, itu baik adanya, itu membereskan yang tadinya tidak beres. Itu ada perasaan yang sudah cukup membuat pikiran kita penuh.
kayaknya kok penderitaan baper-baper, caper-caper kok sepertinya tiba-tiba hilang, nggak butuh. Kayaknya gitu ya. Bener nggak sih? Kalau kita punya perasaan I'm doing the right thing gitu ya. Aku melakukan dengan baik. Ini aku manusia, aku ngerti kebaikan, ngerti kebenaran, aku masih hidup, masih sehat, masih bisa berkarya. Rasanya kok tiba-tiba hal-hal yang membuat penderitaan itu kok minggir gitu loh. Menyisih dengan sendirinya. Kita lihat kalau sekarang tidak semangat. Secara fisik, dia mungkin cantik, tapi rasanya nggak ada celingnya. Secara fisik lemah, lesu, lungrah, lamban, mager, malas gerak ya. Itu pasti nggak ada semangat. Aku ya semangat apa? Semangat meneng, dia semangat lo diam saja. Lah kan ya repot. Kalau tadi kita semangat itu secara mental positif, kalau tidak semangat secara mental, yang berkembang, yang bertumbuh itu emosi negatif. Contohnya apa? Sedih, gampang tersinggung. Kalau urusannya dengan sinergi, ya sulit bekerja sama. Lebih gampang melakukan karma buruk. Sudah nerima karma buruk dalam bentuk penderitaan, berkarma buruk lagi. Ibu bapak saudara-saudara, orang-orang yang tidak punya semangat, itu kalau berada di lingkungan kita kalau nggak hati-hati kita ikut kesambet, ikut ketularan, bener nggak? Betul nggak? Orang sekitar bisa tidak happy. Jangan heran kalau ada tim kerja yang satunya cuma emosinya negatif, tidak punya semangat, kita lihat aja sudah sebel, bisa tiba-tiba mengatakan, bos, ora kuat, belahat, sampai kapan harus kayak ini? Akibatnya apa? Bisa-bisa di PHK nomor 1, bener gak? Di masa COVID ini siapa yang nomor 1 di PHK kan? Masih orang-orang yang tidak semangat ini termasuk di dalamnya. Jadi ada sesuatu yang buruk terjadi merupakan buah karma, katakan karma yang tidak menyenangkan. Kemudian kita melakukan nandur lagi karma buruk. Apa enggak double itu? Maka semangat itu justru harus ada karena dibutuhkan dikala ada hal-hal baik. Betul ya? Kalau kita lihat, kalau baca Parita itu kan ada semoga kemenangan, keberhasilan, harta, keuntungan, keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, kekuatan, kemakmuran, panjang umur, paras bagus, kesejahteraan, kemajuan, kedudukan, usia 100 tahun, dan keberhasilan hidup ada pada Anda. Ini semua dibutuhkan semangat. Kalau nggak ada semangat, nggak bisa menang, nggak bisa berhasil, nggak akan bisa punya harta, nggak bakalan kenal keberuntungan, bisa-bisa kita nggak selamat, nggak beruntung, nggak bahagia, bisa-bisa kita nggak kuat, nggak makmur, nggak panjang umur, bisa-bisa kita kehilangan paras bagus, kesejahteraan, kemajuan, bisa-bisa kedudukan copot, cepat mati, kegagalan hidup. Kenapa? Karena nggak ada semangat. Kadang-kadang dalam hidup kita ini menemui penderitaan, penyakit, rasa takut, permusuhan, kesedihan, seteru, musibah, serta segala macam rintangan. Ada ya? Ketemu kita kadang-kadang dalam kehidupan. Nah, pada waktu hal itu terjadi,
waktu penderitaan kita rasakan, semangat justru lebih dibutuhkan. Penyakit datang, harus kita semangat untuk melawan penyakit itu. Rasa takut datang, semangat dibutuhkan. Permusuhan datang, semangat untuk melakukan banyak kebajikan. Kesedihan datang, seteru datang, musibah datang, segala macam rintangan datang, kita justru butuh semangat. Pertanyaannya biasanya gini, lawang menderita kon semangat, lawang di PHK kon semangat, lawang nggak punya duit kok suruh semangat. Pola pikir itu harus dibalik. Wong lagi sedih kok disuruh semangat. Kita lawan dengan pola kebijaksanaan. Justru kalau kamu sedih, semangat harus dibangkitkan. Ibu, bapak, saudara-saudara, dalam latihan meditasi, kadang-kadang kita merasa bahwa pikiran itu luar biasa aktifnya kayak kuda binal, kesadaran kita kayak tali itu talinya tipis dan panjang sehingga kuda liar ini pergi kemana-mana. Pada titik itu yang kita butuhkan adalah talinya dipendekkan itu, dipertebal untuk kembali ke napas, kembali ke sensasi. Semangatnya dibangkitkan untuk kudanya jangan binal. Tapi sebaliknya, kalau pas kita ini tenang, seimbang, tapi sebenarnya malas seimbang, maka di titik itu yang harus dibangkitkan adalah semangat. Ayo, amati lagi dengan. Jadi kita harus ngerti kondisi pikiran seperti apa, kita bawa ke jalan tengahnya. Kalau pas kita malas, harus dibangkitkan energinya. Tapi kalau terlalu banyak energinya, harus dibawa pada ketenangan. Maka kalau pas lagi kita ini tidak semangat, supaya kita semangat, caranya adalah dipancing dengan aktivitas. Namanya aktivitas itu kan aktif, jadi kita harus aktif gerak, harus ada kegiatan fisik. Tadi pagi kami lagi ngomong-ngomong di meja makan, saya punya pemikiran yang agak gila. Saya pikir kalau seandainya kita lihat rumah sakit jiwa, itu biasanya punya kebun besar gitu ya. Orangnya lihat banyak, lega gitu. Karena kan orang kan ruwet gitu ya. Bagaimana dengan psikolog dan psikiater? Saya lagi mikir, sebenarnya kalau psikolog dan psikiater itu harusnya untuk interview pasien itu mestinya tidak di meja lo ya. Itu harusnya dijak jalan-jalan. Ya, gimana? Supaya ada kegiatan gitu. Dibandingkan dengan Dokter Siska. Ya, kenapa Bulani? Saya mau bunuh diri aja. Ya kalau kamu bunuh diri, terus dirimu ikut siapa coba? Apa tidak sebaiknya diajak jalan-jalan gitu ya? Contoh lain, wong di PHK kok kon semangat. Orang di PHK kok suruh semangat. Jurusnya dibalik. Loh, justru di PHK itu harus lebih semangat. Cari kesempatan untuk cari terobosan. Kemungkinan cari kerja gimana ya? Kemungkinan cari duit gimana ya? Siapa yang bisa nulungi aku ya? Dibutuhkan semangat. Mestinya benar gitu ya. Prinsipnya jangan lama-lama ngelukru. Jangan lama-lama ngelemprek.
Harus dilawan. Kenapa? Karena kalau dibiarkan, pikiran itu akan hancur dan hilang kekuatannya. Makanya saya punya prinsip kekuatan. Saya kalau ngomong, goblok boleh saja, asal jangan lama-lama gitu. Bukan goblok boleh saja, asal jangan lama-lama. Bukan, bacanya harus goblok boleh saja, asal jangan lama-lama. Gerak sehingga kita punya satu kebijaksanaan mengangkat semangat yang tadi pudar, kena hantaman PHK, kena hantaman patah hati, dan sebagainya. Itu gunanya kita kenal Dhamma. Semuanya anicca. Berarti apa? Ini pun akan berlalu. Sekaligus kalau kondisi pas, enak, hebat, ini pun akan berlalu. Apa yang terjadi? Kita tidak kehilangan kewaspadaan. Kita tidak lalai, kita tidak lengah. Apalagi kalau kita kenal bahwa ajaran Buddha itu yang ada di dalam semua mazhab itu adanya 4 kebenaran, yaitu bahwa kehidupan ini itu ada dukanya. Terjemahan saya, ada masalahnya, ada tantangannya, ada kesulitannya. Tapi juga masalah, tantangan, kesulitan itu ada penyebabnya. Kita tahu penyebabnya apa. Kalau dalam apa yang spiritual itu sebabnya adalah nafsu. Rasanya haus, enggak pernah terpenuhi. Kebenaran ketiga, duka, masalah, tantangan, kesulitan itu ada akhirnya. Dan akhirnya itu apa? Jalannya jelas, yaitu pengertian benar, pikiran benar, yang termasuk di dalam kebijaksanaan. Perbuatan benar, ucapan benar, mata pencarian benar, termasuk dalam sila atau moralitas. Usaha benar, konsentrasi benar, kewaspadaan benar, masuk dalam samadhi. Jadi 3 hal ini yang memuat 8 jurusnya, 8 jalan menuju akhir juga. Itu kalau kita pahami bersama, jadi bukan cuman 1 tak, sila tak, samadhi tak, atau panya tak. Tapi kalau bersama, jadi ya punya kebijaksanaan, ya moralitasnya bagus, dan samadhinya itu kuat, ya kita akan bebas dari duka. Dan kalau bebas dari duka, bebas dari masalah, bebas dari tantangan, bebas dari kesulitan, untuk bisa bebas itu semuanya butuh semangat. 1 kutub semangat, kutub lain tidak semangat. Ini polnya membawa depresi. Kalau kita punya semangat, kita mengopeni semangat, kita awasi semangat, tidak lalai, tidak lengah, selalu mempertahankan semangat. Turun dikit, naikkan lagi. Kalau udah naik, kalau bisa dinaikkan lagi. Turun lagi, dinaikkan lagi. Maka gangguan depresi itu langsung kita bisa ngomong ora kanggo gawe emoh gitu loh. Jadi kita enggak ambiar dulu. Pertama-tamanya nangis-nangis, lama-lama lama-lama edan, lama-lama telanjang. Kemarin saya lihat ada orang telanjang jalan. Saya pikir orang ini ya menarik ya. Dia enggak malu, enggak merasa apa-apa, dan punya bawa 2 tas loh. Tasnya saya lihat itu sembako, ada makanan, ada apa gitu. Telanjang bulat. Saya pas naik motor, saya lihat ini harusnya saya ngapain ya? Mau nulungi caranya gimana?
Saya bayangkan saya pun bisa seperti itu loh. Kalau saya nggak hati-hati, ngopeni semangat dalam diri. Benar nggak? Kita ini sebenarnya bisa gila loh. Jangan ngomong kita ini aku mungkin gila. Kalau kita nggak ngopeni semangat, kita nggak hati-hati, kita nggak melatih dan mengendalikan pikiran, semangat ini bisa hancur dan kita lengah, kita lalai, tiba-tiba kita bisa langsung jebret. Itu tadi telanjang bulat. Dan dia tidak kelihatan, enggak loh, jalannya semangat loh. Tapi tidak punya kebijaksanaan. Habis. Nah, itu sebabnya ketemu hukum anicca, dukkha, anatta membawa harapan luar biasa, khususnya karena anicca. Itu yang namanya perubahan sudah pasti ada. Semangat pun bisa berubah. Oh iya no. Tapi kalau sudah tidak semangat atau semangatnya turun, tentu saja bisa juga dinaikkan. Ibu bapak saudara-saudara, ada masa-masa tentu saja kita ini merasa gamang, kita merasa kosong, kita merasa goyah, kita merasa hambar. Kalau kondisi itu terjadi dalam kehidupan kita, saya pernah ditelepon sama seseorang, Cik, aku kok ora happy, aku kok nggak happy. Langsung saya tembak, kamu merasa gamang, merasa goyah, merasa hambar. Jawaban saya jelas. Kamu kurang kebaikan. Kamu kurang berbuat baik. Kamu males berbuat baik. Tadi saya katakan ya, kalau pas semangat turun, dianicakan lagi biar naik. Kalau sudah tinggi, dianicakan lagi supaya tambah tinggi. Dengan cara gitu itu kalau kita pun semangatnya turun tuh enggak ambles itu. Kalau semangat kita tuh rata-rata atau di bawah rata-rata, kena bencana sedikit aja udah ambles. Tapi kalau kita naikkan, kena bencana itu masih mending. Naiknya lebih gampang. Kalau sudah ambiar, setengah mati. Maka ibu bapak, coba rasakan bagaimana pengaruh pikiran kalau kita banyak kebaikan. Kemarin saya baru ngomong-ngomong dengan orang ex-murid saya, orang kaya di Jakarta, yang sampai sekarang itu masih tetap melakukan karma baik, yaitu apa? Bagi-bagi nasi bungkus. Dan nasi bungkusnya bukan dipesan, digawe dewe, keringat darah dan air mata. Saya katakan, gila ya, kamu berapa tahun itu ngalami itu? Terus setiap minggu, itu kalau dijejer-jejer itu udah berapa kilo ya. Nah ini kesenangan berbuat baik, ini bisa turun loh. Alah cuman nasi bungkus, weh, hati-hati loh saya katakan. Kebaikan itu nilainya tetap kebaikan. Jangan kamu kecilkan. Karena orang untuk berbuat baik terus, itu tuh enggak gampang. Bisa-bisa kita, wes bubar lah. Kesel. Wassalam. Sampai sekian. The end. Tapi kalau kita ini tetap terus gitu ya, itu dibutuhkan semangat sebenarnya yang keangkat gitu ya. Saya selalu katakan, lumayan loh kita di Klaten ini. Dengan Wena, Endang, Rudi, Bante Joti, itu kita sudah selalu menerjemahkan tahun 95 mulainya. Berarti berapa? 25 tahun. Tidak pernah berhenti. Ada yang bikin cover, tidak pernah berhenti meskipun harus diopiak-opiak. Dik, covernya Bi. Oh iya lupa. Tidak pernah berhenti. Itu kalau nuruti wegah, nuruti sampai sekian saja, udah selesai. Tapi enggak, kita terus. Jadi semangatnya itu secara enggak sengaja meningkat. Analoginya kita bawa anak babi kecil naik turun tangga di Shaolin Sea, biara Shaolin yang tangganya di mana-mana ratusan itu. Saya pagi
bawa anak babi kan kecil itu. Turun. Besok pagi. Turun. Besok pagi. Terus. Saya tadi tambah kuat enggak? Tambah kuat. Kelihatannya sama. Saya ambil, naik, turun, taruh. Kelihatannya sama. Tapi babinya sendiri kan makin lama makin gede. Makin berat. Jadi kalau saya tetap bisa, berarti kekuatan saya tambah. Maka ibu bapak, jangan sampai kekurangan karma baik. Begitu perasaan ada lagi gamang, aku tidak mendapat perlindungan. Berarti apa? Harus banyak. Tambahi karma baik. Nah itu sebabnya kalau dikatakan kalyana mitra, teman sejati, atau di dalam Manggala Sutta dikatakan bergaul dengan yang bijaksana itulah berkah utama. Ada yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, terlatih baik dalam tata susila. Terus apa? Bertutur kata dengan baik. Itulah berkah utama. Ini benar-benar betul. Jadi di lingkungan kita kelihatannya orang-orang yang berada di lingkungan Dharma House, Wisma Sambodi, kelihatannya mau ngelemprek, ada enggak kesempatan untuk ngelemprek dan kamu benar-benar ngelemprek. Rasanya kok ya kadang-kadang kalau mau ngelemprek pun isen gitu ya. Kok ya rasanya punya malu yang benar. Jadi terpaksanya ya baik. Kalau mau ngelemprek gitu kok ya takut ya. Nanti kalau sampai pikiran saya jatuh beneran, repot. Jadi makanya kalau dikatakan, saya waktu di Singapura itu, saya tinggal bersama seorang dokter Buddhis yang pengetahuannya luar biasa. Kami tinggal di kamarnya, sebelah kamarnya dia. Dan di kamarnya dia itu seringkali saya dengar itu Tipitaka dalam suara. Gitu. Nah suatu ketika saya ngomong, Lani, come here. Kenapa? Ini soal kalyana mitra menarik. Gitu. Di situ Ananda mengatakan pada Buddha bahwa kalyana mitra atau teman sejati itu berarti sudah separuh praktek spiritual. Berada dengan teman-teman itu praktek spiritualnya sudah separuh duluan. Sang Buddha mengatakan, say not so Ananda, say not so. Kalyana mitra is the whole spiritual practice. Serem ya? Jadi berada di dalam lingkungan bersama kalyana mitra, ya itulah praktek spiritual sepenuhnya. Karena kita mau jatuh, tidak bisa. Kita tidak mampu jatuh. Tapi tentu saja untuk itu dibutuhkan masing-masing dari kita harus punya semangat. Betul ya? Maka tahu takut benar, tahu maling benar, itu sudah mengangkat kita untuk punya semangat maju terus. Hidup sederhana, itu punya semangat untuk mempertahankan sesederhanaannya. Jangan aneh-aneh. Sederhana hidupnya, tenang indranya. Itu udah harus punya semangat tuh, karena pikiran mau ke sana ke sini udah nahi, ayo balik. Sederhana hidupnya, tenang indranya. Berhati-hati, tidak lengah, tidak lalai. Itu semua butuh semangat. Luar biasa. Karena kita punya semangat, masa COVID ini bermasalah enggak? Oh, bermasalah. Tapi semangat ini bisa membuat kita cari jalan keluar. Banyak ya sekarang jalan keluar yang tiba-tiba metungul, yang sederhana aja. Ada yang sudah, oh sekarang lumayan, saya berkurang pengeluarannya. Kenapa? Saya nanam sayur di kebun, pakai barang-barang bekas itu loh untuk wadahnya tanah. Tanahnya itu saya siram pakai apa biar subur. Saya kalau nyuci beras itu saya tadai untuk air siram. Kalau saya ngoncein sayuran atau buah-buahan, saya bikin rabuk. Pinter, tadinya mana bisa gitu. Lalu kemarin ada penyanyi yang luar biasa di Amerika kali ya. Itu pas saya lihat di situ dia lagi bersaksi tentang abis karena dia make up artist. Nah, sekarang siapa yang mau nganggung artis untuk make up?
mau kondangan aja nggak bisa kan? Sampai kalau diundang lewat Zoom ngomongnya, terima kasih ya, saya punya alasan untuk dandan. Dia ngomong, sekarang saya jualan roti di internet. Luar biasa. Jadi ternyata kalau kita punya semangat itu bisa cari jalan keluar. Nah, gimana dampak langsung kalau kita hidupnya semangat? Yang menarik saya amati dalam kehidupan saya sekarang mengeluh tuh rasanya haram jadah gitu loh. Kenapa? Karena saya ngerti bahwa nggak ada gunanya. Ora kanggo gawe. Dan saya punya wisdom, saya punya panya kebijaksanaan. Ngapain ngeluh gitu? Kenapa? Karena ada yang namanya usaha benar. Usaha benar itu ada 4. Kalau yang baik, kembangkan. Yang baik kita belum punya, belajar. Cuman gitu, Roy. Yang baik-baik, ya belajar. Kalau udah punya, ya dikembangkan lagi. Cuman gitu, Roy. Sederhana tuh. Yang jelek-jelek, sudah punya, buang. Jangan diopeni, buang. Lah jelek-jelek saya belum punya. Hati-hati jangan sampai punya. Cuman gitu toh. Jadi ngeluh tuh buat apa? Nggak masuk dalam jurus usaha benar. Lah kamu ngapain ngeluh? Lah saya nggak bisa. Belajar. Butuhkan semangat belajar. Keluhan tidak punya tempat. Keluhan tidak punya kesempatan untuk bertumbuh. Kita bisa jadi tidak butuh pujian. Bisa puji diri sendiri. Kenapa? Lah aku tahu nah aku bermanfaat kok. Aku tahu bahwa kalau aku berbuat baik, ini buahnya datang ke pelaku kok. Kamu puji atau enggak kamu puji, enggak ada bedanya. Hidupnya jadi lebih enteng kepada. Aku datang, enggak ada yang nyambut. Linda ada yang nyambut, ya kamu duduk sendiri, ngapain ada kursi? Enggak ada. Ya kamu ngomong permisi enggak? Lah enggak. Jangan-jangan dia enggak tahu bahwa kamu ngomong permisi, kula nuwun. Lah saya kok duduknya di belakang. Lah ngapain? Lah kan aku kan harusnya di depan. Aku kan harusnya pakai kursi yang berbeda. Saya ngomong isopo gitu. Jadi kita nggak butuh pujian. Kenapa? Karena kita tahu aku melakukan kebaikan. Woi, kabel kok bisa lurus indah? Siapa yang garap? Saya. Itu ya aneh. Gitu. Harusnya gimana? Saya. Rasanya di sini. Kenapa? Saya. Loh, kenapa? Ya itu faktanya seperti itu. Kalau kamu masih isin-isin gini berarti apa? Butuh pujian. Lama-lama kita tahu. Nggak ada apa-apanya. Lakukan kebaikan. Yang mencatat siapa? Alam ini. Supaya lebih jreng ya. Siapa yang mencatat? Tuhan, dewa, malaikat, peri, apalagi. Guru. Apa? Center kelas yang catat. Gampang banget. Tidak cepat tersinggung. Kalau kita punya semangat, itu isinya cuma itu. Aku bermanfaat gimana caranya? Aku lebih pinter caranya gimana? Aku lebih berkemampuan gimana? Lebih berketerampilan gimana? Lebih gini, lebih gini. Jadi justru minta nasihat. Makanya jangan heran kalau orang semangat itu mesti maju. Tidak cepat tersinggung orang, gampang tersinggung itu bakalan enggak punya kemajuan. As simple as that. Benar nggak sih? Kalau orang cepat tersinggung tuh, saya ngomong sama Adi, kalau kamu ngomong sama saya, hati-hati ya. Saya ini orangnya sensitif. Adi mau enggak memberitahu saya kalau saya salah? Oh tetap mau. Dasar. Biasanya orang kan ngomong, hati-hati loh. Cilan gue tersinggungan. Mendingan nggak usah cari gara-gara. Akibatnya apa? Saya rugi.
Untung saya punya teman Kalyana Mitra, jadi saya salah tetap dicantlap sama Adi. Kita bertengkar berbisik, maju bersama. Sorry. Nah, hidup bersemangat itu lebih gampang happy, gampang senyum. Akibatnya apa? Fisiknya sehat, metabolismenya lancar. Kalau sakit gimana? Sakit itu biasa. Tapi kalau sakit kita bersemangat, cepat sembuh. Dan semangat ini bisa membuat kita mengarah pada yang benar-benar. Makanya tadi harus happy. Karena jurus yang ketiga, kita masih hidup sehingga bisa cari kesempatan untuk pesangon pindah alam. Dengan semangat, nah ini yang saya senang ya. Itu saya katakan the channel to negativity does not arise. Yang namanya channel, saluran menuju yang jelek-jelek, itu tidak muncul, tidak ada. Jadi tidak terbuka bagi kita. Kita merasa penuh, tidak kosong. Kita merasa happy, kita merasa damai, kita merasa punya kesempatan untuk A, B, C, D, E, F, G. Mumpung terlahir sebagai manusia, mumpung kenal ajaran kebajikan, mumpung kita masih hidup. Jadi saluran ke ngelokro, depresi tidak ada. Tapi hati-hati, semangat itu bisa berubah jadi nafsu keserakahan. Maka dibutuhkan meditasi untuk bisa tahu pikiran macam apa yang saya bawa dari momen ke momen. Itu sebabnya kalau kita perhatian ke napas, perhatian ke sensasi, lama-lama kita tuh apal. Oh, ini pas semangatnya. Ada semangat dalam pikiranku. Ada semangat dalam tubuhku. Gitu ya. Nanti kalau ini sudah ganti, ini nafsu ini. Sadar ini nafsu gitu. Jadi kita hafal sensasinya semangat itu kayak apa, sensasinya nafsu itu kayak apa. Kita harus waspada karena nafsu itu membuat kita lalai, fokusnya tercerai-berai, menggigit, langsung menderita karena kita bisa-bisa tidurnya gelebak-gelebek, lalu kena apa-apa dikit, senggol, bacok, ya, gampang marah. Dan kita cenderung bikin masalah. Kalau kerja juga enggak hati-hati, bisa-bisa kecelakaan. Kesiram air panas karena lalai. Ya. Semangat juga bisa berubah menjadi ego. Karena apa? Muncul kesombongan. Egonya naik. Merasa paling hebat. Nggak mau lagi dengar atau belajar dari orang lain. Kalau dia terbukti salah, ada dua kemungkinan. Ngamuk atau ambruk. Betul enggak? Kalau kebablasan kan jadi ngamuk. Tapi kalau ke sana kan jadi ambruk. Makanya depresi. Mutung, minder, nyengit, nyinyir, iri, ngajak padu, ngajak tengkar, depresi. Hati-hati. Makanya jalan tengah ini bisa ke sana, bisa ke sini. Kalau ke sana ngamuk, ke sini ambruk. Waspadai. Semangat itu sebenarnya sesuatu yang amat sangat ditekankan di dalam Dhamma. Saya akan tutup pembicaraan kali ini dengan kata-kata yang saya hafalkan karena itu sumber semangat saya, yaitu kata-kata The Buddha waktu ditantang atau digoda oleh Mara
yang menginginkan Buddha itu mbok sudah ndak usah mencapai pencerahan apa sih? Kowe wis meh mati. Wah, sudah kesel, sudah lemah, sudah ratusan bagian dari kehidupanmu ini sudah ambiar, tinggal satu bagian tok yang masih beres. Kok kamu nggak berhenti berjuang? Ngapain sih? Gitu. Etok-etoknya ya, pura-puranya penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang, perhatian, welas asih, mesakake. Berhentilah. Sudah cukup perjuanganmu. Ngapain? Karena waktu itu kan sampai ini sama ini kan nempel. Karena hidupnya menuju penyiksaan diri. Tapi kata-kata The Buddha, dan ini perlu kita hafalkan, bisa kita panggil lagi kalau pas kita ngelemprek gitu ya. Ambil lagi. Biarlah hanya kulit, otot, dan tulangku yang tersisa. Biarlah darah dan daging di tubuhku mengering. Namun aku tidak akan mengendurkan energi. Tetap tidak akan mengendurkan energi. Tetap bersemangat. Sampai aku berhasil mencapai apapun yang dapat dimenangkan oleh kekuatan manusia, energi manusia, usaha manusia. Sesuatu di dalam diri, internal factors, merupakan sumber semangat di dalam diri. Ibu bapak, kita terlahir sudah cukup dengan segala macam faktor untuk maju menuju pencapaian. Maka semoga semua makhluk bahagia terus berjuang mencapai apapun yang mungkin dicapai dan dimenangkan manusia. Untuk itu kita punya kekuatan, kita punya energi alias semangat, dan kita punya usaha. May all beings be well, happy and peaceful, and may the best come to us all. Sadhu, sadhu, sadhu.